Ibu Mega kok yang muda-mudanya masih kurang nih katanya. Nah, saya nggak pernah mendengar dari 2015 ataupun sekarang Ibu Mega mengatakan ada keharusan dari Teras Soekarno. Nah, begitu. Dari Ibu Mega sendiri nih, Bang Masinton. Tapi sebenarnya seperti apa sih di dalam PDI Perjuangan sendiri kalau Bang Masinton bisa ceritakan? Pertama kan sejarah kepartaian PDI Perjuangan ini tidak lepas dari yang tadi sampaikan Pak Gun-Gun ya. Sejarah PDI Perjuangan ini adalah PDI. Ya. Ya. PDI kita runut itu dia adalah fusi dari lima partai politik. Ya. Satu diantaranya adalah elemen partai terbesar yang difusikan oleh Orde Baru pada saat itu adalah PNI. Ya. PNI itu adalah partai yang didirikan oleh Bung Karno sebagai alat perjuangan politik rakyat Indonesia untuk menentang kolonialisme dan memerdekakan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda pada saat itu. Sehingga PNI dibentuk oleh Bung Karno untuk memerdekakan Indonesia dari tindasan Belanda. Nah, maka sejarah PDI Perjuangan ini ya ketika PNI difusikan menjadi PDI dan PDI menjadi PDI Pro Megawati, Promek pada masa itu ketika zaman represif Orde Baru, kemudian PDI Promek ya Pro Megawati ini berubah ketika masa reformasi menjadi PDI Perjuangan. Ya. Nah, jadi sejarah PDI Perjuangannya tidak lepas dari sejarah Bung Karno dan Ibu Megawati. Artinya dengan begitu siapapun yang menggantikan Ibu Mega, Bang Masinton mau bilang paling tidak kader-kader PDI Perjuangan berharap ini terahnya Soekarno, begitu. Kalau kami di internal kader-kader kami lebih menginikan dari Bung Karno ya. Kenapa? Yaitu tadi pertama sejarah kepartaian ini tidak lepas dari figur Bung Karno. Kemudian secara ideologi juga ideologinya adalah ajaran Bung Karno ya. Dan kemudian juga sejarah PDI Perjuangan ini juga adalah sejarah dari perjalanan ide dan pergerakan Bung Karno dan juga Ibu Megawati. Nah, maka sebagian besar ya mayoritas kader-kader PDI Perjuangan pasti menginginkan dari Tra Bung Karno. Ini merugikan atau bagaimana untuk PDI Perjuangan dalam rangka regenerasi kepemimpinannya, Mas Gun? Sebenarnya kan kalau dasar kekuasaan itu selalu berkutat di tiga hal kan, simbolis, material, sama prosedural. Simbolis itu contohnya tokoh, kemudian prosedural contohnya melalui mekanisme apakah voting, apakah kemudian musyawarah mufakat atau apa ya, atau misalnya kalau dalam elektoral seperti pilkada, pemilu, atau material ya, banyak hal yang kemudian sifatnya konsensi itu bisa juga punya dasar kekuasaan. Nah, khusus untuk di internal PDI Perjuangan memang faktor simbolis Mas Bayu, terutama ketokohan ya Ibu Mega dan Soekarno itu sangat dominan, sangat kuat ya, sangat kuat. Bahkan saya bilang dominan gitu. Kenapa? Karena nyaris sekarang itu Bu Mega bukan hanya ketum partai, tapi dia adalah memainkan sosok sebagai veto player dari PDI Perjuangan. Semua kebijakan organisasi itu akan ya atau tidak itu pada ucapan keputusan Ibu Mega gitu. Meskipun tentu ada mekanisme internal, tetapi kebergantungan pada keputusan Ibu Mega itu juga sangat kuat kan, Bang Masinton. Nah, disitulah menurut saya memang tidak mudah kemudian melembagakan itu dalam satu sistem jika orang yang kemudian menggantikan Ibu Mega itu tidak punya kekuatan simbolis tadi, tidak punya kekuatan reference power istilahnya ya, kekuatan rujukan. Dan kekuatan rujukan itu biasanya bersandar pada orang yang kuat sekali arusnya di internal, misalnya seperti Bung Karno atau Ibu Mega. Nah, oleh karena itu memang akan jadi dilema bagi PDI Perjuangan, apakah kemudian putra-putri misalnya Ibu Mega yang kemudian menjadi atau Tra Soekarno lainnya, atau sebenarnya orang luar yang sudah lama kemudian menjadi kader ideologis dari Bung Karno di internal PDI Perjuangan. Jadi hal seperti itu akan jadi menarik sih bagi bacaan PDP pasca Ibu Mega gitu ya. Tapi satu hal jadi mengerucut begitu bagi kami orang awam yang kemudian mengikuti kalau begitu. Kan mengerucut nama-nama yang kemudian akan menggantikan. Kita secara di publik mengenal Tra Soekarno di dalam PDI Perjuangan, ada Puan Maharani, sekarang Menteri, Koordinator Bidang PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
di dalam juga tadi kita sebutkan di dalam paket di Kompas TV atau Sapa Indonesia kali ini ada Prananda Prabowo yang aktif internal di sana. Juga jangan lupa ada Putih Guntur Soekarno Putra yang juga aktif di partai politik. Berarti tinggal 3 nama itu, Dok. Bang Masinton kira-kira begitu nggak? Iya, Nah, atau ada yang lain? Masinton Pasaribu Soekarno Putra jangan-jangan. saya Pasaribu. Nah, jadi ya nama-nama yang disebut tadi kalau ini ya, Iya. juga ada Itu kan yang kita nama-nama lihat sebagai lain, trust. ya, yang kelihatan inilah ya, dalam aktivitas politik begitu. Nah, tentu siapapun nanti itu pasti diputuskan oleh mekanisme Kongres dan juga oleh Ibu Ketua Umum Bu Megawati. Karena apapun kalau bagi kami kader partai ini, figur Bu Mega itu ya belum bisa nggak ada penggantinya itu, kan gitu. Nah, karena apa? Kesejarahan kepartaian, kemudian keteladanan ya, terutama keteladanan figur Bu Mega ini kan sangat kuat, baik keteladanan secara ideologi, perilaku, sikap dan tindakan. Nah, itu yang membuat partai ini tetap kokoh, sehingga kader-kader itu juga punya punya sikap yang bisa panduannya itu ada gitu ya. Jadi secara internal Bang Masinton, kader-kader di partai mendengar Ibu Mega siapkan ya regenerasi begitu, tapi berharap jangan dalam waktu dekat ini, begitu? Oh ya, kalau mekanismenya pasti di Kongres. Ya, kalau ditanyakan apa segala macam, kami nggak pernah bicara ada ada suksesi kepemimpinan atau semua kami serahkan pada mekanisme Kongres kepartaian dan kepada Ketua Umum. Ya, sebagai orang di luar partai politik melihat PDI Perjuangan selama ini dengan segala catatan dalam sejarah politik Indonesia, terbuka nggak sih kemungkinan Bang Masinton sudah sangat lama di PDI Perjuangan, bukan Trust Soekarno tapi mampu membawa PDI Perjuangan, itu ada kemungkinan nggak bisa terjadi? Kalau PDI Perjuangan ini kan partai terbuka buat siapapun. Tapi dalam aspek aspek kepartaian ada kekhasan partai sebenarnya. Kalau kita lihat ya, partai Kongres di India itu apapun dia pucuk pimpinan partai itu pasti dari Trah Gandhi ya. Nah, ada model partai seperti itu gitu loh ya. Nah, seperti kami di internal sebagai kader-kader partai, kalau di ini kan kami tetap bersandar pada ideologi Bung Karno, kemudian juga figur yang kami anggap bisa merekatkan partai ya dari Trah Bung Karno. Nah, artinya bukan kemudian ini menutup diri terhadap yang lain. Toh ya partai PDI Perjuangan sangat terbuka terhadap termasuk berbagai kemungkinan untuk gitu, pemimpinnya ya. Kalau Mas Guni sendiri melihat siapapun yang nanti menjadikan pengganti ini, apa yang ingin diberikan sebagai sebuah catatan agar PDI Perjuangan tetap menorehkan sejarah ke depan bagi politik Indonesia, memberikan teladan ke depan bagi politik Indonesia seperti selama ini sudah dihadirkan oleh PDI Perjuangan di bawah pimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri, salah satu tokoh politik wanita kita ini yang sudah menjadi, saya sebutnya legenda dalam politik kita. Apa yang kemudian Anda harapkan terlihat kali ini? Iya, siapapun Mas Bayu yang jadi sosok pengganti Ibu Mega, agenda paling prioritas ya untuk kemudian ke depan adalah memastikan bahwa PDI Perjuangan ini terus memodernisasi atau istilahnya institusionalisasi politik di tubuh partai. Fungsi-fungsi partai itu harus berjalan optimal, antara lain adalah fungsi agregasi, fungsi artikulasi politik, fungsi kaderisasi ya. Dan itu kemudian harus terus dijalankan sehingga kemudian tidak pernah ada cerita PDI Perjuangan kehilangan kader loyal, ideolog, dan kemudian juga bisa bekerja bukan hanya untuk partai tapi untuk orang banyak. Kemudian yang kedua, agendanya adalah tentu mengatasi fragmentasi kekuatan politik yang pasti muncul setelah Ibu Mega. Ini kan sesuatu yang sangat biasa ketika sistem sudah besar, bergantung pada satu orang, kemudian setelahnya biasanya ada fase turbulens, itu biasa. Oh, itu biasa ya, jadi jangan khawatir. Jangan khawatir, oleh karena itu harus bisa mengatasi itu, fragmentasi itu. Tetap harus berani melakukan penggantian yang ketiga menurut saya bagi PDI Perjuangan sebagai institusi, paling penting sekarang adalah memang membuka diri. Karena bagaimanapun partai itu entitas publik, bukan entitas keluarga.
Oke. Jadi karena sebagai entitas publik, maka dia harus didedikasikan untuk publik, nggak boleh protektif, nggak boleh seperti sistem kartel. Jadi harus membuka juga peluang untuk lahirnya para kompetitor di internal. Meskipun caranya bisa musyawarah, bisa macam-macam. Ya, tapi itu harus tetap dihadirkan sebagai sebuah peluang. Ya. Kita ada punya catatan, Mas Gun dan Bang Masinton, bahwa melakukan regenerasi kepemimpinan memang bukan hal yang mudah, bukan hanya di Indonesia. Ya. Ini catatan sejarah di semua partai politik di seluruh dunia. Ini akan kita grafiskan di Indonesia. Ini juga menurut kita ada, selain Megawati di PD Perjuangan, ada partai-partai politik lain yang juga sudah mulai ditanyakan oleh publik. Siapa kemudian yang mampu akan menggantikan? Ada Partai Demokrat, ada Pak SBY yang juga sekarang masih memimpin. Ini juga setiap dalam kongresnya pasti akan selalu kita tanya apakah ada penggantinya. Prabowo Subianto di Gerindra juga hal yang sama. Apakah nanti ada yang bisa menggantikan Gerindra untuk bisa pada posisi sekarang? Surya Paloh di Nasdem. Nah, hal-hal semacam ini bahkan terjadi kepada Ibu Mega. Ibu Mega pasti bosan dengan satu pertanyaan ini kalau menjelang Kongres PD Perjuangan. Bu, akankah Ibu tetap menjadi ketua dan lain-lain? Ini kan selalu menjadi pertanyaan. Sebenarnya Bang Masinton, mungkin 2-3 Kongres terakhir Ibu Mega pasti mendapatkan pertanyaan itu dari media sebagai perwakilan publik. Akankah ada regenerasi? Sudah disiapkan belum sebetulnya? Ibu Mega udah mengingatkan berapa kali bahkan untuk internal? Ya, jadi secara keorganisasian, tugas organisasi adalah menyiapkan kadar-kadar pemimpinnya. Ya, jadi kalau apakah regenerasi di PDI Perjuangan itu berjalan? Sangat berjalan dinamis, Pak. Produknya jelas, ya, produk regenerasi itu dan produk pengkaderan itu sangat jelas, Pak. Ya, ada banyak kepala-kepala daerah yang muda-muda, ya. Kemudian legislator baik di DPRD kabupaten kota provinsi juga hingga ke DPR RI. Kemudian ada menteri dan presiden bahkan gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa PDI Perjuangan menyiapkan proses pengkaderan secara berjenjang. Kemudian juga proses pengkaderan ini disiapkan untuk regenerasi kepartaian. Itu. Nah, kalau kita ngomong sekarang siapa nanti, kan gitu ya, setelah Ibu Megawati umpama begitu, kami nggak pernah membicarakan itu keluar, ya, itu sepenuhnya kami serahkan pada mekanisme keorganisasian, dalam hal ini Ibu Ketua Umum. Jadi kalau ditanyakan siapa yang nanti bakal ini, nah pertama ini akan pasti berjalan alami, ya, kalau waktu itu kan berjalan alami dia ya. Tapi organisasi sudah menyiapkan itu kader-kadernya untuk nanti menjadi pimpinan-pimpinan di organisasi. Nah, cuman memang kalau kami tidak gamblang keluar begini karena bagi kami hari ini adalah Ibu Megawati pimpinan organisasi kami, ketua umum kami gitu. Sehingga itu biar disiapkan di dalam etika politik. Ya, jadi kalau di kami memang ini yang berbeda. Sama tadi ketika selalu saban kongres ditanyakan kok siapa nanti Ibu Megawati jadi calon atau apa gitu. Karena memang Ibu Mega itu tidak pernah mencalonkan diri karena dicalonkan dari bawah mekanisme. Itu yang berbeda organisasi kepartaian PDI Perjuangan dengan organisasi partai lainnya. Jadi kalau memotret PDI Perjuangan, jangan memotret dari sisi demokrasi, ya, cara pandang demokrasi yang liberal seperti di partai mekanisme keorganisasian lain gitu ya. Karena di PDI Perjuangan betul-betul dari akar rumput sendiri, yang terus dibawa sampai ke tingkat Kongres. Dan itu diusulkan gitu ya, sehingga kalau ditanyakan umpama ke Ibu Mega siapa nanti, ya memang kadernya yang minta. Ya. Walaupun makanya Ibu Megawati sudah menyampaikan ini, tentu seluruh kader PDI Perjuangan sampai ke akar rumput sudah mendengar Ibu Mega beberapa kali mengatakan saya ini akan mundur karena sudah cukup lama. Nah, hal semacam itu dan bisa terbuka kemungkinan banyak hal. Apa yang kemudian bisa kita lihat, Mas Gun? Tokoh-tokoh lain juga bisa, tadi disebut ada tokoh-tokoh yang kemudian muncul di bawah PDI Perjuangan. Pak Jokowi mungkin misalnya? Ya, sinyal-sinyal itu kan harusnya ditangkap oleh sekarang generasi di bawah Ibu Mega pasti kan.
khususnya di internal. Maksud saya banyak sekali PDI Perjuangan itu punya tokoh yang sekarang berada di ragam jabatan publik gitu. Bahkan di internal sendiri juga banyak yang tidak, maksud saya, masuk ke trias politika. Ya. Oleh karena itu, menurut saya penting sekarang untuk memastikan bahwa sinyal, ini lampu kuning sebenarnya, bahwa satu saat Ibu Mega pasti akan selesai dalam jabatannya di internal maupun urusan-urusan yang sifatnya partisan. Ya. Meskipun tentu akan tetap berada di PD Perjuangan. Dan dia harus memang bertransformasi menjadi negarawan, melampaui hanya semata-mata urusan PD Perjuangan kan. Itulah yang paling bagus menurut saya Ibu Mega. Ya. Dan bagus juga di juga figur-figur lain yang sekarang itu sebenarnya sudah di fase-fase akhir ya. Seperti tadi disebut banyak tokoh yang sekarang menjadi ketum partai dan itu harus bertransformasi menjadi negarawan sehingga kita tidak defisit tokoh-tokoh yang melampaui urusan internal partainya. Ya. Sekarang tugasnya Bang Masinton dan juga sosok-sosok lain di PD Perjuangan adalah memastikan pasti sinyal itu ditangkap sebagai sebuah bagian dari hal yang positif dari Ibu Mega. Bahwa Bu Mega mungkin ingin mengatakan pesan politiknya kurang lebih bahwa ini akan ada satu hari. Itu proses yang tidak melibatkan saya di urusan formal organisasional. Meskipun tentu Ibu Mega masih akan menjadi reference power. Ya. Oleh karena itu, kesiapan psikologis, mental, organisasional itu menjadi harga mati. Begitu kira-kira. Kalau saya membaca begitu. Dan itu kan tidak mudah karena prosesnya besar, gerbongnya besar, prosesnya panjang. Ibu Mega dari awal sudah kasih sinyal itu. Sehingga kemudian tidak terjadi turbulence. Gitu. Nah, kita tunggu kalau begitu. Ya. Mas Minggun, terima kasih. Bang Masinton juga terima kasih. Kami dari media mudah-mudahan bisa melihat sebuah suksesi kepemimpinan di sebuah partai politik bisa jadi dimulai oleh PD Perjuangan yang kemudian berjalan dengan mulus dan menjadi contoh bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan kali ini.